Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kenikmatan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam ini walaupun dalam keadaan daring. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat baik itu di dunia ataupun di akhirat. Untuk itu marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Silakan anak-anak Abi baca Al-Fatihah di rumahnya masing-masing. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu lalu, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Untuk lebih lengkapnya, marilah saksikan tayangan berikut ini. Saksikan tayangan berikut ini dari awal hingga akhir. Semoga tayangan berikut ini bermanfaat bagi kita, baik itu untuk di dunia ataupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pembahasan ke-1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga menjadi amal ibadah yang akan terus mengalir selama ada yang belajar dan menonton video ini. Langsung saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu adalah iman kepada hari akhir. Indikator pembahasan yaitu diantaranya 1. Pengertian iman, 2. Pengertian hari akhir, 3. Pengertian iman kepada hari akhir, 4. Nama-nama hari akhir, 5. Ayat Quran dan hadis tentang hari akhir, 6. Pembagian hari akhir, dan yang terakhir yaitu adalah bukti nyata datangnya hari akhir. Langsung saja pengertian iman. Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Sementara menurut bahasa dan istilah dalam bahasa Arab yaitu adalah secara bahasa Arab kata iman berakar dari kata amanah yu'minu imanan yang secara harfiah atau etimologis artinya adalah percaya dengan yakin. Sedangkan secara istilah atau maknawi terminologis, iman adalah percaya dengan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari akhir serta qada dan qadar yang terangkum dalam rukun iman. Pengertian hari akhir, apa itu hari akhir? Yaitu secara bahasa adalah hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Al-Fatihah ayat 4 ya. Kemudian hari penghabisan. Dalam sebuah ayat
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was-sa'ilina fir riqabi wa aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'adihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladziina sadaqu ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu sudah kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Arti secara istilah yaitu adalah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari akhir itu semuanya akan hancur, akan mati semua, kecuali yang hidup kekal hanyalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Yang kedua Yaumul Khuruj, hari dikeluarkannya dari kubur. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Yaumul Hisab, hari penghitungan. Yang keempat Yaumul Asir, hari yang sulit. Kelima Yaumuddin, hari pembalasan. Keenam Al-Qari'ah, ketukan keras. Ketujuh Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yang kedelapan Al-Azifah, suatu yang dekat. Kesembilan As-Sa'ah, hari yang menentukan. 10 As-Saqqah, teriakan. 11 Yaumut Tanad, hari yang saling memanggil. 12 Al-Haqqah, yang pasti. 13 Yaumul Fash, hari pemisahan atau keputusan. 14 At-Tamatul Kubro, bencana besar. 15 Yaumul Jama', hari berkumpul. 16 Al-Waqi'ah, hari kiamat. 17 Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. 18 Darul Qaror, tempat kembali. 19 Yaumul Khulud, hari yang kekal. Dan yang terakhir Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Itulah tadi nama-nama hari akhir. Kemudian berikutnya hadis Nabi tentang hari akhir. Apa itu? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi kelakuan yang demikian itu di saat yang tidak berguna lagi keimanan seorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Maksudnya adalah ketika di hari akhir nanti akan terjadi peristiwa di mana matahari itu akan terbit dari sebelah barat, ya, akan terbit dari sebelah barat. Ketika orang-orang sudah melihat itu, maka dia akan yakin, wah ini sudah hari akhir. Maka pada waktu itu barulah mereka beriman. Artinya apa? Percaya bahwa hari akhir itu ada, tetapi percuma. Kenapa? Karena setelah peristiwa itu, maka itu menjadi tanda bahwa keimanan sudah tidak lagi diterima, ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah pembagian hari kiamat. Apa itu? Kiamat menurut Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil, peristiwa kematian seluruh makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 langsung saja artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Berikutnya yaitu adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu? Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya yang berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti pengertian yang di awal tadi. Hari akhir menurut ilmu pengetahuan, yang pertama menurut ilmu geologi, yaitu adalah berakhirnya bumi dikarenakan
pergeseran garis edar dari matahari yang mengakibatkan putaran rotasi yang luar biasa mengakibatkan bumi hancur. Kemudian menurut teori fisika apa itu? Berakhirnya kehidupan diakibatkan habisnya tenaga panas dari matahari. Kemudian bukti indrawi, artinya apa? Bukti nyata yang sudah nampak tentang hari akhir. Apa itu? Peristiwa hidupnya kembali orang Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihi salam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu ada seorang Bani Israel yang kemudian mati. Kemudian ketika dia sudah mati, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipukul menggunakan daging sapi yang terpilih gitu ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dipukul dia bangkit kembali. Artinya ada kehidupan setelah kematian. Kemudian berikutnya yaitu adalah peristiwa burung yang hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim ingin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka diperintahkan bagi dia untuk mencincang burung gagak. Kemudian setelah dicincang 2 ekor burung gagak kalau tidak salah, kemudian satu ditaruh di bukit satu, kemudian satunya ditaruh di bukit 2 dan kemudian dicampur aduk ya cincangannya itu. Kemudian setelah itu dipanggil kembali dan akhirnya burung itu kembali lagi dalam keadaan hidup.